Aku di sini. Boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Tolong Mas ya. Ayo kita berdoa dulu Mas. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan di pagi menjelang siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, judul silakan. Selesai. Oke, terima kasih ya. Oke, kita berjumpa lagi di dalam layanan bimbingan kelompok ini. Setelah kemarin kita telah membahas layanan karir ya. Nah, tapi di sini Bapak ingin tanya dulu kabar dan dari mana kalian berasal, daerahnya. Oke, kita mulai dari ini. Nah, Delia, silakan. Gue gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Asal dari daerah mana? Dari Pangandaran. Kalau Nak Anomalia, gimana kabarnya? Baik juga Pak, alhamdulillah. Saya dari ini, Karanganyar. Karanganyar. Nah, Sapur. Nama saya Fili, saya berasal dari Serang, Banten. Serang, Banten. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Kalau Nak Devi, gimana kabarnya? Kabar saya baik Pak, dari sedikit dulu. Kalau luar dari Jember ya? Dari daerah mana? Dari sana Pak. Di mana itu? Sana. Ya di mana? Nama daerah ya? Ya, kami. Oh enggak. Kalau masih yang baju merah, gimana kabarnya? Saya Ya. Oke, sedikit. Urusan minggu ini ya, tapi kurang sehat aja. Yang sehat. Itu dari daerah mana Mas? Dari kemarin sudah saya bilang Pak, dari Kalimantan Pak. Nah, ini ada orang baru ya? Oh iya Pak. Soalnya asing. Coba perkenalan dulu. Jadi perkenalkan teman-teman. Hai. Nama saya Azhar, biasa dipanggil ya. Asalnya tuh dari ini Jogja aja. Oh Jogja. Iya. Oke. Nah, dari clue tadi kenapa Bapak nanya daerah kalian? Kira-kira kalian tahu nggak? Oh, yang akan kita bahas hari ini itu apa? Apa tuh Pak? Ada istiadat. Ya, berkaitan dengan itu. Lokasi geografi itu. Tapi lebih tepatnya kita bahas tentang keberagaman. Jadi kata kuncinya tuh keberagaman. Pak, Ya, izin mau angkat telepon ya Pak? ya silakan. Sini. Karena tadi kalian berasal dari daerah yang berbeda-beda, jadi itulah yang dinamakan keberagaman. Oke. Di dalam keberagaman itu ada yang namanya toleransi, Mas. Jadi topik yang akan kita bahas hari ini itu toleransi di dalam perbedaan. Begitu. Nah, sebentar. Jadi tujuan dari topik yang akan kita bahas hari ini itu dalam segi kognitif agar kalian tuh mampu menganalisis urgensi, sikap menghargai perbedaan dan keberagaman dan toleransi. Nah, ada yang tahu kenapa Bapak bilang kalau menghargai perbedaan dan keberagaman ini itu urgent? Apa ya? Gimana Pak maksudnya Pak? Gak ada yang tahu kan? Nggak tahu. Ini Nang tuh kayaknya. Coba. Kenapa? Kenapa kita tuh urgent untuk menghargai sikap perbedaan dan keberagaman? Ya. Kenapa itu penting? Ya. Ini Pak, kalau menurut saya tuh agar kan Indonesia kan punya beberapa banyak suku dan budaya. Jadi kan itu rentan terhadap konflik-konflik antar budaya. Jadi keberagaman apa itu tadi? Perbedaan dan keberagaman itu sangat penting ya. Jadi menghindari adanya konflik antar budaya.
Jadi benar yang dikatakan Mas Pak Is tadi. Jadi kenapa dikatakan urgent? Karena banyak kita temukan bahwa banyak orang-orang yang mengaku bineka tapi mereka saling menyakiti karena perbedaan. Ya, Memang begitu Pak. ya perbedaan suku kita saling menyakiti, perbedaan ras kita saling menyakiti, perbedaan agama kita saling menyakiti, bahkan perbedaan jenis kelamin pun kita saling menyakiti. Maka dari itu Bapak mengambil topik ini agar kalian mampu menganalisis urgensi sikap menghargai perbedaan dan keberagaman. Itu dalam kognitif. Terus dalam afeksinya tujuannya agar kalian mampu membangun sikap menghargai perbedaan dan keberagaman. Dan dalam psikomotornya agar kalian tuh mampu menunjukkan sikap saling menghargai antar sesama. Itu. Nah, metode yang akan Bapak pakai pada layanan bimbingan kelompok kali ini adalah sosiodrama, yaitu untuk bermain peran yang ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang sering dilihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi agar layanan bimbingan kelompok kita ini bisa berjalan dengan efektif dan maksimal, karena kita harus menyesuaikan waktu, jadi kita akan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama tahap awal sekarang ini yang sedang kita lakukan. Lalu tahap inti, yaitu kita akan memainkan sebuah peran drama sosial tadi. Lalu kita akan berdiskusi terkait topik layanan kita. Dan yang terakhir tahap akhir, yaitu akan ada hadiah buat kalian nanti. Oke, sebelum kita masuk ke tahap inti, kita nonton video dulu ya. Baik Pak. Di mana gitu? Nah, Ya. nah, Yuk, sabar Pak. Ya. Bebasin nak tadi. Surat Ar-Rahman. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur menjadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemacu utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim pencinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan. Oke, dari video yang kalian tonton tadi, kira-kira apa yang kalian pahami? Tidak boleh mandang ras Pak. Boleh memandang ras? Ya, nggak boleh lihat orang dari sukunya. Oke, Politika mayoritas. Jadi lebih membangun hubungan yang sehat tanpa memandang ras. Jadi ada yang lain? Iya, coba Nadia. Ya kurang lebihnya sama Pak. Oke,
membangun hubungan yang sehat. Jadi saling menghargai, membantu dalam membuka komunikasi yang lebih baik dan memperkuat hubungan antar individu dengan latar belakang yang berbeda. Juga itu bisa mengurangi konflik. Dengan saling menghargai, kita dapat lebih memahami dan menerima perbedaan atau kepercayaan yang dapat mengurangi kemungkinan konflik yang akan terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke tahap inti. Ini akan kita bermain peran. Nah, ini perannya mau Bapak bagikan atau kalian? Bapak Bapak, Pak. Bapak ketua umum. Iya, yang dulu Bapak. Siapa tahu kalian mau ini kan? Enggak. Mau bagiin dulu ya? Iya, Pak. Iya. Ini ada dia. Oke, Bapak Anu. Jadi, ada nih. Benar. Sudah mau lagi. Oke, sebelum itu Bapak minta tolong satu orang untuk jadi observer. Siapa yang mau? Murid baru Pak. Oke. Saya. Terima kasih ya Pak Is. Oke. Oke, di sini ada ada 6 peran. Guru dan Bu Nita minta tolong ke Nak Delia, Ririn, Nak Devi, Tika, Nak Anom, dan Edo, Pak Is, Nak Pak Is, Ambil. ya Amel, Nak Dani, Iza, Nak Pi. Dan Bapak akan sebagai naratornya ya. Baik Bapak. Ya, guru dan Bu kita. Oke, Oke, kita mulai dulu. berdiri kan? Yuk. Oke, kita selalu bersama. Ini narasinya belum dibacain. Narasinya Bapak kok. Ya, narasinya Bapak. Jangan Bapak. Gimana Saya Bapak? dulu lah. Tadi saya itu ya Pak. Ya, Osdo, Osdo. Bosong. Ini Pak Debu itu namanya. Udah Bapak jadi. oke kita mulai ya. Pak Dewi Bapak. Kalau kita mana? Kenapa jadi sudah tuh? Kan seperti guru itu di sini. Oke, nah Pelan-pelan. drama ini menceritakan tentang seorang siswa baru bernama Edo yang pindah dari Surabaya ke sebuah sekolah di luar daerah. Ketika dia tiba di sekolah barunya, Edo dengan cepat mendapat perhatian dan pandangan skeptis dari beberapa teman sekelas, terutama Ririn dan Ika. Mereka merasa tidak nyaman dengan perbedaan logat bicara dan latar belakang budaya Edo. Duduk. Kita jadi siswa. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita kedatangan teman baru dari luar daerah nih. Memang dia siapa, Bu? Nah, ayo masuk. Baik, sekarang perkenalkan diri kamu, Nak. Nah, iya Bu. Halo, konco-konco. Nah, kenalno kiye aku namanya Edo. Aku tuh dari SMPN Loro Jogja. Nah, tolong ajarno aku ya. Jadi koncoku. Sudah. Ayo, Edo, silakan duduk. Ya, kedua dia itu. Ngomongnya enggak. Mel. Iya, Amel. Oh, anu. Iya, Mas matur nuwun, Mas. Bel istirahat pun berbunyi. Amelia dan Linda. Ambil, yuk jajan. Ayo ambil yuk. Oh iya, iya. Duk, mana? Tulis apa-apa nih lah. Udah lah, Mel. Nggak usah
Iya. Tahu lah Mel, mending nggak usah ya. Gak apa-apa, ayo Mel. Dari sampai kelas barangnya sumpah. Kenapa sih Mel ngajak-ngajak jauh itu? Gak asik tahu. Mana kalau ngomong merdok-merdok gitu lagi. Ayo Mel. Sudahlah, kalian kenapa sih? Dia kan juga teman baru, gak salah kan kalau kita ajak. Yuk kita kenalin dulu aja yuk. Ika dan Ririn pun pergi meninggalkan Amel, Edo, dan yang lainnya. Amel dan Edo kemudian pergi bersama penjajar. Mereka berdua berjalan menuju kantin sambil berbincang-bincang. Sorry ya, mereka emang kayak gitu kelakuannya kadang bikin jengkel. Ya orang masalah toh. Saya juga bisa rasakan bahwa mereka tuh mungkin skeptis ya sama aku tuh. Ya mungkin karena lo nggak dulu gitu ya. Kalau yang mungkin bisa ya, tapi mereka juga harusnya mengenal baik soal kamu, jadi teman baik. Mereka sampai di kantin dan memesan makanan sambil makan bersama. Lalu mereka berbincang dan Amel mencoba menjelaskan lebih banyak tentang teman-teman yang lainnya. Makasih ya Mel. Makasih ya Mas Amel. Nah, saya tuh senang bisa punya teman kayak kamu tuh, dan aku tuh juga berharap kita bisa teman baik dan yang lain juga. Ya, mudah-mudahan mereka juga paling butuh waktu buat kenal masing dulu. Amel dan Edo pun melanjutkan makan mereka sambil berbincang lebih lanjut tentang kegiatan sekolah dan hobi mereka. Tiba-tiba Isa muncul di kantin, dia duduk di sebelah mereka dan tersenyum ramah. Amel, siapa teman baru kamu? Ini Edo, kenalin teman baru. Halo. Namamu siapa? Aku Iza. Oh, Aku halo. bertemu dengan kamu. Iya, senang juga Mbak Iza. Saya Edo. Ya. Oke. Mereka berbincang lebih banyak tentang makanan khas daerah Edo, budaya, dan mereka tertarik untuk belajar bahasa Jawa. Mereka pun mulai belajar beberapa frasa sederhana dalam bahasa Jawa sambil tersenyum dan tertawa bersama. Tiba-tiba Ririn dan Tika kembali ke kantin. Mereka melihat Iza, Amel, Edo duduk bersama. Oh, kalian lagi duduk sama si Jawir. Kalian memang cepat akrab ya? Enggak, itu cuma ngobrol-ngobrol biasa aja. Kalian mau ikut teman-teman biar bisa nambah wawasan loh. Nih, Oh enggak banget, aku kalau sama orang Jawir. Mel, Mel. atau Mel? Oh, sudah lah, Rin. Tika. Coba deh buka kesempatan buat si Edo biar berteman juga sama kalian. Biar bisa dia membuktikan dirinya. Ya mungkin kita juga perlu memberikan kesempatan ke Edo. Kita juga kan nggak boleh nilai orang dari daerahnya, ya nggak? Kita berdua aja yuk. Namun saat dalam perjalanan ke kelas, Ririn tidak menyadari bahwa porselen telah terjatuh dari saku celananya. Yaudah yuk kita ke kelas aja sebentar lagi, biar masuk. Iya yuk, iya Mas. Apa ini? Apa ini? Kita ambil. Boleh bawa papernya. Atau saya punya. Perawan lo itu, sumpah, men. Ya udah kalau kita serahin ke guru BK aja gimana? Sekalian laporin ke guru BK kalau kamu sering mendapat perlakuan diskriminasi sejak pindah sekolah di sini. Oke. Yuk gas. Amel, Edo, dan Iza memutuskan untuk membawa porsel yang ditemukan ke guru BK. Mereka berjalan ke ruang BK dengan harapan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini sih Bu. Ya, ada apa anak-anak? Ada yang bisa ibu bantu? Ini Bu, tadi kami nemu handphone di jalan, nggak tahu punya siapa. Jadi mau diserahin ke sini aja. Ya Bu, kami juga mau lapor kalau Edo sering diperlakukan didiskriminasi gitu loh sejak pindah sekolah ke sini. Iya, terima kasih telah bertanggung jawab dan jujur menyerahkan ponsel ini ya ke ibu. Nanti mungkin murid yang merasa kehilangan akan segera ke sini. Dan untuk masalah Maedo yang sering mendapatkan perlakuan diskriminasi. Enggak kok, Bu. Ririn sama Tika Bu, pelaku. Ya Ya Allah. Allah. Baik, nanti kita akan selesaikan ya. Tiba-tiba Ririn dan Tika pun masuk ke ruang BK. Permisi Bu. Ya, ada apa Nat? Saya mau lapor nih Bu, HP saya hilang deh kayaknya. Yang
barusan Edo, Iza, sama Mas Amel menemukan HP. Apakah HP ini punya kamu? Iya Bu, itu habis saya. Coba Ditemuin di mana ya Bu HP-nya? Yang menemukannya bukan ibu, tapi mereka semua. Oh, makasih ya kalian semua. Oke, Mbak, sama-sama. Sama-sama semua. Sama-sama. Baik, sepertinya masalah selesai mengenai ponsel yang hilang. Terima kasih kepada Amel, Edo, dan Iza atas kejujuran dan tanggung jawab kalian. Sekarang untuk masalah perlakuan diskriminasi yang disebut tadi, saya ingin mendengar pendapat dari semua pihak yang terlibat. Mari duduk dan bicarakan masalah ini bersama-sama. Iya. Mereka semua duduk di ruang guru BK dan Bunita memulai diskusi. Oke, Ririn dan Dika. Disebut Rika. Apa yang membuat kalian merasa perlu untuk mendiskriminasi Edo? Ya kami sih cuma ngerasa nggak nyaman ya Bu, logatnya beda dan dia agak beda sama kami, lebih tinggi. Kan kami tidak bermaksud judging Bu, kami hanya belum terbiasa dengan keberadaannya di sini Bu. Saya mengerti bahwa perbedaan itu bisa membuat kita merasa tidak nyaman, benar? Tapi itu bukan alasan untuk kalian ini mendiskriminasi seseorang. Setiap orang berhak diperlakukan dengan baik, terlepas dari asal daerah atau latar belakang mereka. Amel, Yo, apa yang kamu rasakan tentang situasi ini? saya sih merasa nggak nyaman Bu, perlakuan mereka berdua nih Bu. Edo tuh teman baru saya Bu, dia setidaknya tidak pantas dapat papan begitu dari mereka Bu. Nah saya juga ingat mereka berteman Bu sama Edo Bu, sama belajar, diskriminasi Bu. Gitu. Saya setuju Bu sama Amel. Edo yang nemuin HP kamu, Rin. Aku rasa kamu perlu minta maaf dan terima kasih ke Edo. Terima kasih atas pendapat kalian. Perlakuan diskriminasi tidak dapat diterima di sekolah ini. Untuk memastikan bahwa Edo merasa diterima di lingkungan sekolah ini, semua orang perlu belajar untuk saling menghormati dan menerima perbedaan. Sekarang, Ririn, Tika, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita bisa belajar untuk saling menghormati perbedaan? Kalian harus minta maaf dan memberi Edo kesempatan untuk membuktikan dirinya sebagai teman. Ya Bu, kami bersedia memberikan kesempatan. Kami minta maaf deh sama Edo. Lagi yang Disuruh minta maaf ya Edo, supaya kita bisa jadi teman baik ya Edo. Ya, nggak apa-apa. saya juga bersedia. Ya, nggak apa-apa. Saya ya insya Allah bersedia memberi ini mereka kesempatan aku. Terima kasih ya Bu atas kebijakan ini. Baiklah, mari kita mulai dari sini. Sekarang, Mas Amel, Mbak Iza, apa yang kalian lakukan untuk membantu teman-teman kalian untuk memahami dan menerima perbedaan yang terjadi? Kalau dari saya sih akan memberikan informasi yang banyak tentang budaya orang lain Bu. Khususnya untuk mereka berdua itu, khususnya untuk mereka berdua itu Bu, biar bisa menghargai budaya orang lain Bu. Ya Bu, kami akan selalu mendukung Edo dan memberikan contoh tentang bagaimana saling Edo. Iya benar, saling menghormati perbedaan kami. Kami akan bicara tentang pentingnya keragaman dalam kehidupan kita. Baik, saya senang mendengar bahwa kalian semua bisa bersedia bekerja sama untuk memecahkan masalah ini. Jika ada masalah lain, jangan ragu untuk berbicara kepada saya. Sekarang, ayo kita mulai berusaha untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan ramah untuk semua orang. Yeay. Mari berjabat tangan semuanya. Ririn, Tika, Rika. Mereka semua setuju dan keluar dari ruang guru BK dengan mereka menjadikan sekolah ini menjadi tempat yang lebih baik bagi semua siswa. Mereka menyadari bahwa menghormati perbedaan adalah langkah pertama untuk menuju persahabatan yang sejati. Oke, sesi drama selesai kita lakukan. Kira-kira dari naskah tadi, pemahaman apa yang bisa kalian dapatkan? Jangan melipit.
Ya Pak, Ya, mungkin ini jangan memandang orang itu dari latar belakang budayanya Pak. Jadi masa gara-gara dia berbeda dari yang lain masa dibully gitu Pak. ada yang lain? Gimana? Mungkin observer? Oh, saya. Yang sih, nah Anon? Kita menghargai perbedaan aja sih Pak. Oke. Menghargai perbedaan dan keberagaman adalah sikap penting yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam bersosialisasi. Oke. Kita coba ada nih, kita tolong buka poster ya. Ya. Bapaknya nyuruh-nyuruh aja. Oke, makasih Nak Dani. Nah, toleransi di tengah perbedaan. Ada dampak intoleransi. Kira-kira ada yang tahu nggak apa yang akan terjadi jika kita tidak saling menghargai satu sama lain? Diskriminasi Pak. Kekerasan Pak, bullying Pak kayak tadi Pak. Iya. Ya, betul. Iya Pak. Benar. Lagi. Korporat Pak. Dari Iya, dalam Pak. tadi kalian yang paham. Jadi bisa terjadi konflik entah itu antara ras, suku maupun konflik antar agama. Juga munculnya sikap saling menjatuhkan dan menghujat antara satu dengan yang lain. Terjadi intoleransi dan diskriminasi. Nah, lalu faktor-faktor intoleransi itu ada yang tahu nggak? Jawir, Faktor-faktor intoleransi. jawir Pak. Ada yang jawir. Bukan. Penghina. Faktor yang dapat menyebabkan seseorang itu tidak saling menghargai Karena satu merasa sama lain. berbeda. Ya, ada yang jawir. Budaya yang mereka Percayai percaya itu beda. kayak merasa lebih tinggi gitu. Ya betul. Mereka merasa lebih wah Pak daripada yang baru itu. Iya, kan tadi, ya kan? Ya betul. Ya kayak sebut tadi itu semua betul. Karena semua itu kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya menghargai perbedaan, lalu adanya prasangka dan stereotip negatif terhadap kelompok tertentu yang disebut Mas Faiz tadi. Lalu juga kurangnya pemahaman tentang budaya dan kepercayaan orang lain. Nah, ada yang tahu nggak cara menumbuhkan sikap menghargai perbedaan dan keberagaman di dalam diri? Mau Gimana? berteman dengan siapa saja. Tidak Tidak memilih membeda-bedakan. teman. Tidak memilih-milih tak baik. Menerima, menghormati. Nah, itu Pak. Nah, Menyayangi, Pak. Udah Pak. Tidak, tidak. Lewat itu Tidak Pak. tahu Ya. Pak. Betul yang kalian sebut semua tadi. Salah satunya juga kita harus mempelajari kebudayaan orang lain dengan terbuka dan objektif. Salah satunya dengan berteman dengan banyak orang agar kita bisa menghargai perbedaan yang ada. Oke. Lalu kita harus memiliki kesadaran akan kebinekaan, bukan cuma sekedar ada dan diakui, tetapi juga saling dikenali. Oke. Oke, sekarang Bapak minta, bukan minta, Bapak akan ngasih kalian hadiah. Yeay. Alah. Hadiah tertulis ya Pak? Ya ini hadiah. Gak ada korban Pak. Boleh nggak? Oh Pak, nggak ada korban Pak. Mana hadiahnya Pak? Ini hadiah ini. Udah nemu tertulis. Nggak ada korban di sini. Pak, udah dijawab dalam kotak Pak. Hah? Udah dijawab dalam kotak. Lucu banget ini.
Cepatlah. Proses doang. Mana yang mau video? Oh. Halo. Oh, oke. Langsung guys. Ya, Udah Pak. Pak. Bentar, Pak. Anak baru lama, Pak. Lama Pak itu Pak. Tadi lagi jadi kompos itu Pak. Yang sudah Bapak ambil dulu. Oke. Sangat lengkap. Sangat kritis sekali dan teoritis. Apa sih ini? Ada tapi pintu juga ya. Main jauh ya. Bisa. Nah, setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok ini, Bapak ingin tanya bagaimana perasaan kalian? Happy. Wah. Alhamdulillah bisa mengerti. Yang paham, Pak. Ya, Bapak juga ucapkan terima kasih untuk kalian yang telah hadir dalam layanan bimbing kelompok ini. Bapak harap setelah kalian keluar dari sini, kalian bisa memahami agresi, sikap menghargai perbedaan dan keberagaman, lalu kalian bisa membangun sikap itu dan mampu menunjukkan sikap itu juga. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Bapak ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut skip.